Bab 100. Lahirnya Raja Para Dewa. Kehadiran seorang tingkat Trugat. Saat ini, di sebuah bukit yang dikelilingi oleh banyak sekali pohon yang terlihat asri dan sejuk, kepadatan Ki di sini juga lumayan padat sehingga menambah orang yang datang ke sini akan betah. Di bukit tersebut Bai An dan Mo Sen sedang duduk menikmati teh dan arak, teh untuk Bai An dan arak untuk Mo Sen. Di sini sungguh indah, Bai An langsung membuka suara terlebih dahulu setelah ia menyeruput tehnya. Kau benar Tuan Muda Bai, setiap aku gelisah atau ada masalah yang tidak bisa aku selesaikan. Aku pasti akan ke sini untuk mencari ketenangan. Setelah meneguk araknya, Mo Sen langsung menjawab. Bai An mengangguk, dari mana Anda mendapat teh ini? Teh ini sungguh nikmat diminum saat seperti ini. Tanya Bai An, lalu menyeruput tehnya lagi. Aku mendapatkannya dari bukit sebelah, di sana banyak sekali berbagai sumber daya, tapi aku sengaja membiarkannya dan melarang pendudukku untuk melewati jalan tersebut, dengan tenang Mo Sen menjawab. Cukup lama mereka berbincang-bincang. Setelah itu muka Bai An dan Mo Sen langsung serius. Yang mulia, aku tahu Anda menutupi sesuatu saat menjawab pertanyaanku. Mungkin Anda takut orang-orang Anda mendengarnya. Bai An menjeda kata-katanya dan melihat reaksi Mo Sen yang masih tenang. Bai An langsung menambahkan, sekarang kita sudah berdua saja, jadi mohon jelaskanlah secara jujur, apa yang terjadi dan Anda pasti tahu tentang orang-orang yang memakai jubah teratai tersebut. Mo Sen kini menghela nafas panjang saat mendengar ucapan Bai An, bagaimanapun ia menyembunyikannya. Ia ketahuan juga. Sebelum aku menjawab, Tuan Muda Bai jawab dulu pertanyaanku. Siapa Anda sebenarnya? Muka Mo Sen sangat serius saat ia menanyakan hal ini, karena Mo Sen juga tahu tadi saat masih bersama yang lain, Long Yuan selalu mengganggu dan dengan sengaja mengalihkan, agar Bai An tidak menjawab. Bai An langsung tersenyum tipis, jika aku memberitahukan Anda, bahwa aku adalah putra leluhur klan Bai, yaitu Bai Chen dan Ling Mei, apakah Anda akan percaya? Glek, mendengar itu, Mo Sen langsung tertegun, dan menelan ludahnya sendiri. Tentu saja kini ia percaya, karena di dalam hati Mo Sen mengatakan, leluhur Bai Chen seorang monster, putranya juga pasti seorang monster. Wajah mereka juga terlihat mirip, ini yang Mo Sen pertanyakan dalam hatinya dari saat pertama kali bertemu, karena wajah leluhur Bai Chen mirip dengan Bai An. Namun ia tidak bertanya, karena saat bertemu dengan Bai An tadi, ia berpikir itu hanya mirip saja dan tidak mungkin Bai An adalah putranya. Tapi yang menjadi pertanyaan Mo Sen sekarang adalah, putra-putra leluhur Bai Chen semuanya sudah umur melebihi 100 tahun, dan yang termuda yaitu Bai Yin umurnya bahkan sekarang mungkin 300 tahun ke atas dan ia adalah anak terakhir dari leluhur Bai Chen dan Bai Yin. Mo Sen juga pernah mendengar sebuah isu, jika ia mempunyai anak terakhir dan masih bayi. Namun ia hilang seperti ditelan bumi. Bai An kini yang sedang melihat kebingungan Mo Sen langsung berkata, aku tahu Anda pasti bingung, apakah Anda pernah mendengar isu jika seorang bayi hilang 18-19 tahun yang lalu, itu adalah aku. Jadi dari itulah Long Yuan bilang tadi jika aku berasal dari benua rendah ini. Mo Sen langsung tertegun, berpisah dari bayi, dan bisa bertahan hidup. Kini putra leluhur Bai Chen sekuat ini tanpa bantuan dari klannya, sungguh hebat, gumam Mo Sen dalam hati dan menaruh hormat kepada Bai An. Apakah Anda sudah tahu dan mengerti yang mulia? Bai An agak bingung melihat Mo Sen yang mengangguk-angguk sendiri lalu melihatnya dengan penuh hormat. Mo Sen langsung tersadar dari lamunannya, sudah Tuan Muda, oh ya. Jangan panggil saya yang mulia lagi, panggil Mo Sen saja. Dengan senyum sederhana Mo Sen menjawab. Bai An langsung memberitahu jika, ia tetap memanggil Mo Sen dengan sebutan yang mulia. Mo Sen dengan ngeyel menyuruh Bai An memanggilnya Mo Sen, sehingga terjadi perdebatan yang cukup panjang, sampai kemudian Bai An hanya pasrah. Mo Sen kini tersenyum, tidak bisa mengabdi kepada ayahnya, mengabdi kepada putranya pun jadi. Gumam Mo Sen dalam hati, ia kini sungguh bahagia karena bisa mengabdi dan suatu hari nanti bisa membantu Bai An. Jadi, apakah senior Mo Sen bisa memberitahu saya, apa yang senior ketahui tentang orang berjubah teratai? Lamunan Mo Sen langsung buyar akibat pertanyaan dari Bai An. Kini wajah Mo Sen langsung menjadi serius. Dulu, kakekku bercerita jika ia bukan berasal dari dunia ini. Dia ke sini karena sebuah misi, dan ia juga bergabung dengan anggota berjubah teratai dan mempunyai lambang teratai 3 kelopak yang mekar. Namun karena kejadian yang aku tidak ketahui, kakekku tiba-tiba berhenti bergabung dan ingin hidup damai di dunia ini.
Mosen tiba-tiba terdiam, lalu melihat ke arah Bai An yang kini memasang wajah serius. Mosen lalu menghela nafas panjang dan menambahkan. Tapi, saat-saat ia bahagia karena kehadiranku, ia didatangi oleh pemuda tersebut. Aku masih ingat sampai sekarang wajahnya yang selalu tersenyum. Namun mengandung senyum mengerikan bagi orang yang paham. Itu adalah senyum haus darah akan pembantaian, hanya itulah yang aku tahu. Kakekku belum sempat bercerita kebenarannya karena ia lebih dulu mati. Wajah Mosen terlihat sangat sedih saat mengatakan kata-kata terakhirnya. Bai An paham akan hal itu, namun ini demi kebaikan semua orang, sehingga ia bertanya agar Bai An bisa mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. Namun ia masih belum mendapat gambaran yang jelas dari cerita Mosen. Aku lupa memberitahu Tuan Muda, jika pemuda tersebut memiliki 6 kelopak bunga teratai yang mekar dan 2 lambang api di tengah kelopak yang mekar tersebut. Bai An yang mendengar hal tersebut, merenung beberapa saat, berarti kekuatan orang-orang ini bervariasi, tergantung kelopak teratai yang mekar, semakin banyak mereka mempunyai kelopak yang mekar, semakin tinggi pula tingkatan kekuatan orang tersebut. Baiklah, terima kasih telah memberikan informasi yang cukup berguna ini. Ucap Bai An. Mosen hanya mengangguk lalu pandangannya ke arah bukit-bukit yang indah untuk dilihat. Bagaimana dengan orang-orang klan Li? Apakah Tuan Muda akan langsung menyerang mereka? Mosen langsung bertanya sambil pandangannya tetap ke arah bukit. Bai An langsung berdiri di samping Mosen, jika semua sudah siap, maka kami akan menyerang ke markas mereka, jawab Bai An. Tiba-tiba wajah Bai An dan Mosen langsung serius, karena merasakan ada kekuatan True God yang baru masuk ke benua rendah ini. Bersambung.